Ibu, siapa kita? Kota Waringin Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kobar Jaya, jaya, jaya. Waringin Barat, ya. Termasuk menggerakkan kami berempat. Iya, karena Bapak Ibu calon guru penggeraknya ya. Kami hanya akan kemudian menyemangati dari belakang dan ikut gerakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa kita punya moderasi yang harus kita selesaikan hari ini. Izinkan kami 4 pengajar praktek seperti biasanya memandu Bapak Ibu, karena sudah ada jadwal-jadwal yang harus kita sepakati. Dan Bapak Ibu, seperti temanya hari ini adalah akan merancang rencana kerja, di mana Loka 8 ini seperti biasanya juga insya Allah mudah-mudahan kita tepat waktu sampai pukul 15 kalau di jadwal ya, 15.30, tapi nanti kita akan menyesuaikan. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Bapak Ibu pengajar praktek, saya undang ke depan untuk kemudian bersama-sama kita mulai. Bu yang saya hormati, hari ini sangat berbahagia kita ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, Loka Karya yang ke-8 ya. Dan kita sudah kurang lebih sekitar 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan ya, kita melaksanakan kegiatan ya. Berapa hari? 12 hari, luar biasa. 1 tahun 1 bulan 12 hari ya. Ini kita adalah sejarah terpanjang di Indonesia sebagai guru penggerak yang melakukan pendidikan paling panjang ya. Angkatan 4 pokoknya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita apa saja yang akan kita lakukan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di Loka Karya yang ke-8 ya. Yang pertama kita akan mengetahui dan berbagi perkembangan kompetensi guru penggerak. Selama 8 bulan kita melakukan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan berbagi dengan teman yang lain apa kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki ya. Nanti Bapak Ibu yang kedua, memetik pembelajaran atau refleksi dan merumuskan upaya perbaikan dari kompetensi guru penggerak. Jadi nanti kita juga akan merefleksikan diri kita. Kita posisinya ini sudah di mana nih? Ya, kita akan merefleksikan diri kita ya. Sebagai calon guru penggerak yang sudah melakukan pembelajaran kurang lebih 8 bulan. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kita membuat rencana pengembangan diri setelah pelatihan 1 tahun. Di sini nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh masing-masing PP-nya. Kita akan berkolaborasi, berkelompok, berdiskusi di masing-masing PP, kemudian akan merancang pengembangan diri Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang akan Bapak Ibu kembangkan nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan pembelajaran atau mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya Bapak Ibu memiliki rencana pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Jadi di samping kita menyusun program 1 tahun ke depan, Bapak Ibu juga harus mempunyai program pengembangan yang berpihak pada murid atau program sekolah yang berdampak atau berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu memiliki strategi pelibatan warga sekolah dalam program yang berdampak pada murid. Bapak Ibu harus membuat program tapi bisa melibatkan warga sekolah, diantaranya orang tua. Nanti Bapak Ibu juga harus bisa memetakan apa yang nanti kendalanya yang timbul ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, merancang program dengan orang tua, apa yang kendalanya dan bagaimana nanti solusinya ya. Dan agenda belajarnya adalah yang pertama pengantar Loka Karya, kemudian di mana posisi kita sekarang, nanti Bapak Ibu akan mengisi lembar checklist ya, memposisikan diri saat ini saya sekarang posisinya di mana, belum melakukan
sudah pernah melakukan, sering melakukan, atau sudah kontinu atau rutinitas. Ya. Kemudian ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Dan yang berikutnya adalah rencana pengembangan diri, kemudian rencana pengembangan program, kemudian strategi pelibatan dengan warga sekolah termasuk dengan orang tua tadi. Nah, dan yang terakhir kita adalah penutup dan tindak lanjut. Inilah yang akan kita lalui Bapak Ibu, walaupun waktunya tadi sudah tersita cukup banyak. Mudah-mudahan program yang kita agendakan hari ini bisa terlalui dengan baik dan Bapak Ibu mendapatkan hasil dalam penyusunan program hari ini dengan baik. Terima kasih dari saya dan lanjutkan kepada Ibu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada loka karya 8 ini nantinya seperti yang disampaikan oleh Pak Nisdi tadi tentang agenda yang kita laksanakan pada loka 8. Jadi pada loka 8 ini Bapak Ibu, kita banyak bekerja di dalam kelompok PP. Nah, di kelompok PP itu Bapak Ibu 8 bulan ini kan sudah banyak yang Bapak Ibu lakukan. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu sudah mengisi daftar kompetensi guru penggerak. Mudah-mudahan masih ingat. Silahkan nanti dibuka. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah membuat visi misi dan program di loka 3. Apakah masih ingat? Mudah-mudahan ada filenya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan praktik baik, iya nggak? Iya. Nah, itu silahkan dipersiapkan. Mudah-mudahan kayaknya juga masih ada. Masih ada semua ya? Masih ingat ya? Insya Allah. Baik. Itulah nanti kegiatan kita di dalam agenda pada hari ini. Jadi nanti untuk mencapai semua tujuan tadi, seperti yang disampaikan Pak Misdi, di situ nanti kita akan ada dua proyek yang dua pekerjaan yang harus kita selesaikan, tetapi itu tidak wajib diselesaikan pada loka ini, bisa disambung. Nah itu nanti ada 2 LK, jadi nanti silakan Bapak Ibu bekerja bersama-sama, kemudian konsultasikan sambil berdiskusi sama pengajar praktik. Oke. Nah selanjutnya Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan tadi banyak sekali yang kita kerjakan pada hari ini. Dalam diskusi kelompok maka diperlukan kesepakatan belajarnya. Kira-kira apa ya kesepakatan belajarnya? Pertama, disiplin waktu. Oke. Kedua, HP di silent. Selanjutnya, 3, menjaga kebersihan. Keempat, saling menghargai pendapat orang lain. Oke. Selain pendapat apa lagi Bapak Ibu, karena kita bekerja di PP masing-masing? Oke, bertanggung jawab pada masing-masing. Selanjutnya, apa lagi Bapak Ibu? Sudah tadi. Kan masih proses. Selanjutnya ada 4, yang kelima. Ada lagi? Sudah. Menghargai pendapat orang lain. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup. 4 itu saja. Jadi di sini kita dapat kesepakatan belajarnya yaitu pertama Baik Bapak Ibu, jadi ada kesepakatan belajar kita hari ini, yaitu yang pertama adalah disiplin waktu, kedua perangkat komunikasi dalam mode diam atau silent, kemudian yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat menghargai pendapat orang lain. Baik, sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Kalau sepakat silakan tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, inilah kesepakatan kelas belajar kita hari ini hingga sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, dalam kesepakatan kelas ini saya harapkan ada 1 rekan yang sukarela dari KCGP untuk menjadi pengingat waktu. Siapa?
Pak Endi. Paling muda. Yang paling muda ada gambarnya. Setuju? Setuju. Baik Pak Endi, nanti kalau sudah waktunya silakan langsung di WA grup Pak Endi ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke berbagi pembelajaran. Bulan apa? Semoga masih ingat tentang Loka 7 kemarin. Bulan 5. Kita akan berbagi pembelajaran pelaksanaan Loka Karya 7 yang lalu. Nah, tujuan sesi ini adalah untuk membagi pembelajaran utama dari pelaksanaan Loka Karya 7. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mengisi di post-it. Tuliskan di dalam post-it kata kunci. Satu kata aja. Kata kunci pembelajaran utama yang Bapak Ibu dapatkan di Loka Karya 7. Kata kunci. Satu kata. Boleh. Boleh dua tapi post-itnya berbeda. Satu post-it, satu kata kunci. Masing-masing satu. Kalau mau dua silakan. Kata apa kalimat? Kata, Pak. Kalimat. Kata. Kata ya? Kata. Sudah tempel. Belum. Sabar, Bapak. Baik, sudah? Sudah. Jika sudah menulisnya, silahkan ceritakan berpasangan saja, teman dekat yang dekat-dekat. Ini ada satu ganjil, berarti boleh bertiga ya. Sama ya. Yang ini biasanya sama. Yang ini Ya, silahkan Bapak Ibu bercerita tentang kata kunci yang Bapak Ibu tulis itu. Semoga tidak sama kanan kirinya ya. Baik, nggak jadi masalah. Oke. Ibu, saya kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Iya kan? Tunjuk kelas nggak kita? dari Loka 7 kemarin saya belajar desain. Yang nggak pernah menata. Yang ini itu saya kan sudah cerita yang desain yang sampai kerja keras. Kerja keras menyiapkan terutama menyiapkan dalam waktu yang sangat singkat tentang writing. Habis itu hujan juga, kan kondisi cuaca yang nggak mendukung, kondisi fisik yang kurang sehat kalau saya waktu itu kan. Ini nggak perjuangan. Udah itu aja. Kalau ini kurang lebih lah ya, kolaborasi kerja. Sudah? Oke. Jika sudah, silakan bergantian untuk bercerita. Baik, semangat yang luar biasa berikan. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah sudah bertulis, sudah bercerita, silakan Bapak Ibu tempelkan di kertas plano bagi pembelajaran. Yang terakhir nempel, saya harapkan nanti bertahan di. Ayo Pak Cecep, Pak Cecep. Nggak usah rebutan. Saya bukan loh. Nggak usah rebutan. Untung saya duluan. Oke, yang terakhir menempel dia. Panana. Siapa yang terakhir nempel? Pura-pura nggak ada isi. Nggak jadi, Bang, nggak jadi. Baik, beri aplaus untuk Pak Nana. Baik, Bapak. Nah, sebentar Pak Nana, tolong bertahan dulu. Kacamatanya itu. Silakan Bapak bacakan kata kunci utama tadi untuk pembelajaran Loka 7. Kami silakan Pak. Sisi kiri dari atas, desain, kerjasama, apresiasi, dukungan, program, solid. Sisi kedua, kolaborasi,
kerja keras. Ketiga, Nggak ada yang mengikut. kolaboratif satu tim. 3 kata. Satu kata itu. Kolaborasi, kolaboratif, kesepakatan, kerjasama, kolaborasi. Baris 4, lega. Karya, kompak, komunikatif, kolaborasi. Baris 5, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kerjasama. Terakhir, komitmen kepemimpinan berbagi. Baik, terima kasih Pak Nanas. Silakan tepuk tangan untuk Pak Nanas. Baik, berarti pembelajaran utama di Loka 7 yang kita tekankan adalah bekerja sama dan kolaborasi. Tahu gotong royong. Nah, Bapak Ibu, dari pelaksanaan ini semangat kerjasama dan kolaborasi itu kita lakukan dalam hal persiapan sampai pelaksanaan. Kegiatan ini harus terus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemarin Bapak Ibu sudah mencoba di lingkungan tim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, semangat kerjasama dan kolaborasi ini pastinya ditandai dengan adanya pembagian peran. Hal ini paling utama. Jadi, bagilah peran Bapak Ibu. Karena dengan membagi peran, otomatis pekerjaan kita akan lebih ringan. Percayakan pada rekan kita bahwa rekan kita punya kelebihan dan kita juga punya kelebihan. Dan ingat, kita adalah tim. Jadi tidak ada yang bersifat individu. Itu yang diutamakan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kesediaan saling membantu. Walaupun sudah bagi job, silakan bantu yang belum selesai. Kalau kita tidak memberikan kesempatan orang lain, Terima kasih. Kegiatan ini kita akan berbagi tentang kesempatan yang akan saya sampaikan ini kondisi yang ada di sekolah saya harga yang mendukung. Yang pertama adalah sekolah, kemudian yang kedua ibu wakil kepala sekolah bidang itu, kemudian siswa rata-rata mendukung dengan adanya program yang sudah dilaksanakan dan kegiatan konsentrasi yang sudah dilakukan bersama kemudian yang terakhir adalah guru dan siswa meskipun dukungannya hanya baru 50% dari jumlah guru yang ada. Bentuk dukungannya antara lain yang pertama kebijakan pelaksanaan program, tentunya ini dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, penjadwalan program sesuai kesepakatan, ini biasanya kita dengan ibu wakil guru untuk mengkoordinasi tentang penjadwalan program. Kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Ini bentuk dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya strategi pelibatan. Yang pertama dalam pelaksanaan program ini kita memiliki strategi yang pertama yaitu komunikasi yang baik terhadap kepala sekolah, terhadap guru-guru dan segala, terhadap siswa dan juga terhadap orang tua. Meeting kecil, satunya yang kedua, yang meeting kecil dengan pemangku kebijakan, yaitu biasanya kita belum melaksanakan program ini kita mengadakan meeting kecil. Saya melihat beberapa kepala sekolah sekaligus meminta dipanggil untuk mengatur setelah berjalan kurikulum. Misalnya meeting kecil ini kalau kelas program kita meeting kecil dulu. Sebelum kita sosialisasikan secara bersama, rapat bersama dengan yang terakhir ya rapat bersama menyiapkan persepsi tentang pelaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan sekolah yang bagus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih langsung kepada yang tidak
lambat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan menyampaikan komunikasi warga sekolah yang menghambat program yang akan atau ingin saya laksanakan. Yang pertama yaitu adalah rekan guru, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa lah yang sering melakukan penolakan. Kemudian siswa serta orang tua siswa. Bentuk hambatannya adalah yang pertama dari rekan guru, karena para beliau itu sudah terlalu nyaman berada di kontak zona aman, di mana pemikiran beliau seorang guru itu datang mengajar selesai pulang, sehingga apabila ada kegiatan yang baru, baik itu manfaatnya untuk diri sendiri ataupun untuk siswa, mereka akan sedikit mengeluh karena mengganggu kenyamanan mereka itu. Kemudian siswa masih rendahnya motivasi siswa-siswa untuk bergerak. Ditambah lagi efek dari COVID, jadi anak-anak terlalu nyaman dengan gadgetnya, sehingga pada saat kita ingin maju dengan pelajarannya ada atau ada kegiatan yang baru yang tidak melibatkan gadget, itu akan menyebabkan mereka tidak nyaman dan tidak mau bergerak. Yang terakhir adalah orang tua siswa. Kebetulan sekolah kita sekarang adalah menerapkan sistem zonasi, sehingga bisa dikatakan mayoritas orang tua masih dengan standar, bukan mayoritas, 50-50 ya, 50-50 standar pendidikan orang tua, ada yang menengah ke bawah. Jadi sedikit tidak terbuka dengan hal-hal yang baru, dengan ilmu-ilmu yang baru, sehingga mereka menganggap bahwa sesuatu yang baru itu menjadi tidak penting atau malah mengganggu kegiatan anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang sudah bekerja, pulang sekolah bekerja, jadi mereka sudah merasa nyaman dengan menghasilkan uang. Jadi kalau orang lain bekerja, siswa lain mungkin lebih bekerja adalah sampingan dan belajar utama. Kalau sebagian siswa kami itu bekerja itu utama dan sekolah adalah sampingan. Sedangkan strategi pelibatan yang ingin saya lakukan, yang pastinya komunikasi yang baik dengan kata-kata yang halus, yang baik, sopan dan santun. Saya yakin bisa untuk menyentuh hati teman-teman saya, siswa-siswa saya, dan orang tua siswa. Melakukan pendekatan lebih intensif lagi. Kemudian saya tidak ingin pantang arang, saya tidak mau mundur selama harapan saya, ide saya itu belum diterima. Maka saya akan terus semangat memacu diri saya, bagaimana saya lebih semangat lagi agar saya bisa menciptakan sesuatu yang baik lebih lagi dan memberikan contoh agar teman-teman yang lain lebih termotivasi dengan contoh baik yang saya berikan. Demikian yang bisa saya ceritakan. Waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Rosi, terima kasih luar biasa. Pemimpin pembelajaran, saya percaya diri mengatakan diri
untuk mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan di mana saya sekarang di dalam kompetensi guru penggerak yang ada dari loka 0 sampai akhirnya pada saat ini di loka 8. Untuk kompetensi mengembangkan orang lain di sini saya centang itu indikatornya itu sering. Karena di sini yang saya lakukan di sekolah juga kami misalnya ada sosialisasi saya yang disuruh. Nah, terus juga saya pernah menjadi pembicara untuk komunitas lain, untuk ke komunitas guru KGBN. Jadi di sini saya juga aktif di komunitas lain selain MGP, selain komunitas sekolah juga. Jadi di sini saya mengatakan saya sering dalam mengembangkan orang lain. Kemudian sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja di sini sebagai guru saya sini percaya diri juga sama seperti Bu Oci, konsisten untuk dalam pemimpin pembelajaran karena ini merupakan keharusan kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, kompetensi memimpin manajemen sekolah. Di sini saya menyebutkan sering. Walaupun saya bukan sebagai wakasek, tapi saya sering dipercaya menjadi bendahara. Kemudian saya sering membantu tugas dari wakasek dalam penyusunan jadwal dan lain sebagainya. Dan juga sering dipercaya oleh kepala sekolah, misalnya kalau ada kegiatan apa untuk menjadi panitia dan segala macam. Kemudian yang terakhir, memimpin pengembangan sekolah. Di sini di sini adalah di sini saya mulai lakukan dalam memimpin pengembangan sekolah itu saya mulai lakukan. Kenapa? Kalau untuk memimpin saya masih tetap segala keputusan adalah di tangan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah. Tapi di sini saya mulai ingin misalnya mengajukan seperti kayak program kerja yang kemarin atau mengusulkan misalnya ada kebijakan seperti apa yang di sekolah itu saya mulai mengusulkan, tapi pada akhirnya tetap yang memutuskan adalah posisi. Baik. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira cukup mewakili dua ya. Oke, terima kasih. Jadi kita medianya menggunakan grafik ya. Grafik. Grafik, bukan tabel tapi grafik. Sampai di mana ya, Pak? Lanjut. Sudah tadi Bu. Sudah ya? Oke, saya ambilkan. Tadi ke sana digabung. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok refleksi yaitu yang pertama tentang praktek baik dari upaya pengendalian presiden kita. Dalam hal ini saya mencatat ada beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan PKSI. Kemudian yang kedua, melakukan kesepakatan kelas di setiap kelas yang saya ada jadwal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kontak bersama satu minggu sekali sesuai persetujuan kegiatan. Dalam hal ini ada kegiatan setiap hari Jumat. Kemudian yang keempat, praktik pitching. Pitching ini biasa sehari-hari kita lakukan dalam kampus siswa ketika makan. Dalam pelaksanaan praktik baik ini tantangan dari upaya pengembangan profesi dan juga
webinar ini ada beberapa tantangan. Yang pertama yang saya hadapi adalah manajemen waktu, terutama tentang praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah dukungan rekan guru masih belum sepenuhnya. Artinya dari 100% guru itu hanya baru 60% saja dukungan guru, sehingga program tidak bisa berjalan dengan baik, terutama yang program bersama. Ke depan mungkin yang bisa dilakukan dalam mengatasi tantangan ini dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah sering melakukan evaluasi materi atau kegiatan yang akan diterapkan. Jadi dengan evaluasi itu kita tahu bahwa berapa banyak materi atau kegiatan yang kita budget yang kita terapkan dalam pembelajaran keseharian. Kemudian yang kedua, perbaikan yang bisa ditempuh adalah menyamakan persepsi dalam pencapaian visi misi sekolah ke semua warga sekolah, mulai dari atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bapak ibu guru yang lain. Kita samakan persepsi. Tentunya kita dapat minta dukungan penuh dari kepala sekolah dalam persepsi itu, sehingga di situ akan ada banyak pertemuan. Mungkin saat itu kita adakan rapat advokasi di semua guru. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang praktik baik yang sudah saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini saya akan mengatakan terkait praktik baik yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, membuat lingkungan belajar yang positif. Salah satunya dengan cara penerapan dari kesepakatan kelas, kemudian praktik pembimbingan atau coaching, kemudian penerapan sehingga institusi. Selanjutnya, tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak. Tantangannya hampir sama seperti tadi rekan-rekan, yaitu manajemen waktu untuk mengamankan waktu. Kemudian yang kedua, ini kondisi yang tidak bisa ditentukan oleh manusia lah. Di sini terlibatkan kondisi alam di mana sekolah kami ada beberapa waktu belakang itu sering banjir. Kemudian yang ketiga, tantangannya yaitu bagaimana berinovasi dalam merancang pembelajaran program, sehingga program itu bisa diterapkan tanpa mempengaruhi oleh kondisi sistem yang ada. Kemudian ke depan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kepayaan dan meningkatkan kompetensi. Sebagai bahan perbaikan yang harus saya lakukan, yang pertama yaitu bagaimana membuat pengambilan waktu yang lebih efektif. Yang kedua, merancang program yang bisa berjalan tanpa dipengaruhi oleh kondisi alam. Seperti tadi, jadi bagaimana membuat program yang terus bisa berjalan meskipun dilanggar seperti bencana. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Itu yang sudah baik dan sudah saya lakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Baik, sedikitnya saya memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita bahwa saat ini kita sudah sama-sama berbagi hal baik yang sudah kita lakukan dan apa yang menjadi tantangan, tapi yang paling penting kita juga merumuskan apa upaya yang perbaikan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Semoga proses reflektif ini seperti ini terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peran Bapak Ibu sebagai penggerak. Nantinya akan membawa perubahan pada lingkungan sekolah masing-masing. Terima kasih luar biasa untuk kita tepuk tangan untuk kita.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi